jajaran. Ya, karena itu ya kita mundur sajalah jam 16 gitu ya. Hingga akhirnya jam 16 akhirnya. Dan Bapak minta maaf selalu dirubah-rubah waktunya ya, dimundur-mundur kadang-kadang memang bentrok dengan tempat lain. Kalau inginnya sih Bapak hadir ya secara luring di Subang, maunya begitu. Tapi ada halangannya aja. Minggu lalu ada halangan lagi. Sekarang ada mudah-mudahan nanti kuliah terakhir bisa kita ketemu lah. Dan baknya enak kalau kita ketemu ya face to face relations itu ya. Baiklah sekalian, kita masih membicarakan tentang teori dan konsep konsep dan teori administrasi publik ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Tatang kalau tidak salah ya. Ya. Dan yang Bapak bahas adalah, ya, ingin mengulang saja ya, ingin mengulang. Yang Bapak bahas ialah pengertian administrasi dan administrasi publik. Itu yang sudah dibahas tempoh hari itu ya. Dan kemudian yang kedua, organisasi. Nah sekarang ini sedang dibahas oleh kita, organisasi. Itu baru kita bicara. Dan seluruhnya sih yang akan Bapak bicarakan itu ya memang mudah-mudahan bisa nanti pada terakhir kuliah ya. Yang pertama pengertian administrasi dan publik, tadi sudah ya, administrasi publik. Kedua organisasi, nanti dikaitkan dengan birokrasi. Kemudian yang ketiga manajemen, manajemen, di mana nanti akan dikemukakan di sini pengertian manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen, ya, itu dari klasik sampai modern, apa itu ya, ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga manajemen, ya yang keempat administrasi publik. Ini sudah disinggung ketika matrikulasi kalau tidak salah ya. Pengertian administrasi publik, ilmu dan seni, kemudian paradigma ilmu administrasi publik, dan lain-lain deh nanti akan bicarakan, yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya, ada waktunya mudah-mudahan. Yang telah kita bicarakan adalah yang sedang kita bicarakan yaitu organisasi ya. Nanti akhirnya ujungnya birokrasi. Nah, ketika membicarakan birokrasi, ketika membicarakan organisasi ini agak banyak juga bahannya ya. Sebab namanya juga teori organisasi kan. Organisasi harus dibicarakan teori organisasi. Yang pertama, konsep dan pengertian organisasi. Sudah ya kita kerjakan. Kemudian ajaran-ajaran paradigma teori belum tuh ya. Kemudian juga perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Kemudian budaya organisasi ya. Dan perubahan organisasi. Ada yang Bapak lewat yaitu politik organisasi mestinya, tapi saya kira waktunya kurang ya. Nanti dititipkan sama Pak Tatang saja lah. Saya ada buku itu ya tentang politik organisasi itu. Kemudian akhirnya akan dibahas ditutup nanti dengan perubahan organisasi. Mudah-mudahan bisa selesai sekarang ini ya, bab ini. Baiklah sekalian, nanti mari kita lanjutkan pengertian pembicaraan kita. Kita sudah bicara tentang pengertian organisasi kan, tempo hari itu. Kuliah pertama dan itu juga matrikulasi juga harus dijadikan bahan ya. Konsep dan pengertian organisasi sudah. Kemudian setelah itu administrasi organisasi itu sekarang sudah menjadi ilmu kan. Ada teori organisasi namanya. Ada teori organisasi. Jadi setelah konsep pengertian sudah ya. Dan kita akan membicarakan dengan sekarang ajaran atau paradigma atau teori-teori organisasi ya. Di dalam literatur ya, di dalam buku bacaan anak sekalian, di dalam literatur dalam buku bacaan, saya kira dalam bahasa Indonesia belum saya kira ya. Itu
banyak sekali ya, apa, golongan-golongan teori organisasi itu. Tapi Bapak ambil yang sederhana ini ya, yaitu dalam buku Stephen Ott dan Shafritz. Stephen Ott dan Shafritz ya, Stephen Ott dan Shafritz. Dari buku Stephen Ott dan Shafritz, nanti menulisnya nanti. Nah, menurut eh, Shafritz, bukunya ini anak sekalian, bukunya ini ya, belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia tuh. Karena itu Bapak kemukakan ini bahas sekarang ya. Tuh. Ini Shafritz dan Ott. Shafritz dan Ott. Menulisnya Shafritz itu adalah SH SH A F F R R I I I T T T Z. Jadi Shafritz gitu ya, Shafritz. Dibacanya Shafritz, Shafritz. Kemudian penulis kedua adalah Ott, OTT. Bukan OTT oleh KPK, bukan ini ya, OTT. Menulisnya OTT. Stephen Ott, OTT. Ya, OTT. Bukunya lama ini tahun 1987 tapi masih dibaca ini bukunya ini ya. Ini bukunya ini. Nah, menurut judul bukunya tulis saja nanti siapa tahu penting kan, siapa tahu nanti. Klasik, menulisnya klasik biasalah S-nya dua. CLASSIC Classics, menulisnya classics, 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 dibacanya classic. Classics of Organization, Classics of Organization Theory, Classics of Organization Theory. Ini yang Bapak cetakan keempat nih, cetakan keempat, ya, fourth edition. Nah, dalam bukunya Classics of Organization Theory, jadi bahasa Indonesianya barangkali asal usul ya teori organisasi ya gitu ya, asal usul teori organisasi. Nah, menurut Shafrid dan Oates, teori organ atau paradigma atau ajaran. Jadi di sini teori di sini maksudnya adalah ajaran atau paradigma ya. Jadi ajaran ada satu dua tiga empat lima enam, ada enam ajaran ya dalam teori organisasi itu. Mengenai teori organisasi ada enam ajaran, ada enam ajaran. Dan setiap ajaran ini membahas sesuatu bagian tertentu dari titik beratnya dari organisasi itu ya. Coba lihat nanti ya. Yang pertama, yang ke satu adalah ajaran atau paradigma klasik. Ajaran atau paradigma ya. Ajaran atau paradigma klasik. Ya, aslinya the classical school. Ya. Yang kedua, ajaran neoklasik. Ajaran neoklasik. Maaf, mana Pak Wawan? Ada Pak Wawan?
Mana Pak Ya Wawan? Bapak, Ya. ya Bapak, izin Bapak. Tadi punten Pak, baru di jalan, masih di jalan makan. Ini Oh izin iya Pak. dong, Bapak Ya juga Bapak, paham lah. Malam minggu siap, ya. siap, siapa Pak izin Pak. Wawan, ini Bapak sudah diterangkan atau belum ini? Rasa-rasanya sudah entah di mana Bapak ya? Klasik school, neoklasik, modern structural school, sudah belum diterangkan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak Wawan belum ya? Ya, ya. belum Pak. Mari kita Belum, teruskan Pak. ya. Belum ya. Belum, Jadi Belum Pak. Pak. dalam ilmu dalam Belum, Pak. teori organisasi itu ada satu dua tiga empat ada enam katanya ada enam ajaran dan setiap ilmu itu ada ajaran-ajaran ya sosiologi ada ajaran-ajaran administrasi publik juga ada ajaran-ajaran nanti kita bicarakan nanti ya ada ajaran-ajaran yang pertama ajaran klasik yang kedua ajaran neoklasik atau ajaran klasik baru yang ketiga ajaran struktural modern ajaran struktural modern, the modern structural school, ya. Ajaran struktural modern. Yang keempat, ajaran sistem dan kontingensi. Ajaran sistem dan kontingensi. Yang kelima, ajaran politik dan kekuasaan. Ajaran politik dan kekuasaan. Sudah? Ajaran politik dan kekuasaan. Kemudian yang keenam, ajaran budaya organisasi. Ajaran budaya organisasi. Nah, apakah ini pada tahun 1987 ya? Padahal masih ada lagi yang baru itu tahun 2000-an lah itu muncul. Ini tidak usah ditulis ya, nanti di belakang. Ini menurut Syafrid ada 6 ya. Padahal ya ada komentar Bapak ini ya terhadap teori ini. Padahal pada tahun 2000 itu muncul dua ajaran ya, yaitu the learning organization theory, teori organisasi pembelajaran. Ya. Bukan tentang ilmu mendidik ini memang namanya teori pembelajaran ya. Yaitu bahwa pada dasarnya para pejabat dan para karyawan dalam organisasi itu pada dasarnya belajar ya. Belajar apa? Yaitu belajar tentang kepentingan-kepentingan masyarakat dan belajar untuk memecahkan masalah sehingga akhirnya hasil pembelajaran itu akan keluar kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Gitu loh ya ajaran ini. Ada bukunya ya, Bapak ada punya bukunya itu. Kemudian juga muncul ajaran lain tahun 2003 itu ya, yaitu the knowing organization theory ya. Teori organisasi pinter lah kalau menurut Bapak itu teori organisasi pandai, teori organisasi pinter ya. Tapi nanti saja itu dibahas itu sukar kalau disatukan ke sini ya. Nah, kita mulai saja apa itu yang disebutkan dengan ajaran klasik tentang teori. Jadi begini anak sekalian ya, ahli-ahli administrasi publik itu ya, ketika mengupas masalah organisasi itu, nah, ketika mengupas masalah organisasi itu bermacam-macam caranya ya. Misalnya pegawai tidak disiplin, itu masalah kan? Pegawai yang tidak disiplin itu masalah. Nah, pertanyaannya lah, mengapa ya? Mengapa kok oh, pegawai-pegawai tidak disiplin begitu? Hampir 40%, 30% tidak disiplin itu. Apa sebabnya itu? Nah, ini berbeda-beda pendapatnya menurut ajaran itu ya. Menurut ajaran itu. Pada akhirnya ya nanti kita bisa dipersatukan. Kalau menurut ajaran klasik, ya strukturnya harus dirubah ya. Struktur organisasi harus dirubah. Sebab dengan adanya struktur sekarang ini lemah katanya ya. Tidak bisa mengawasi dan membatasi kegiatan orang-orang. Tapi sebaliknya kalau menurut neoklasik, memang perilakunya ya, harus dicari karyawan-karyawan yang berperilaku yang cenderung untuk berbuat baik. Sebab manusia itu ada cenderung berbuat tidak baik, ada yang cenderung berbuat baik gitu. Harus dicari dites ya manusia berbuat baik. Demikian pula modern structure itu ada. Jadi macam-macam ya, bermacam-macam ajaran itu. Nah, yang mana yang paling benar ya semuanya juga betul, sebab melihatnya dari sudut pandangan tertentu ya, dari sudut pandangan tertentu. Ini paradigma namanya ajaran.
Nah, menurut ajaran klasik ya, menurut ajaran klasik, sebentar deh. Ajaran klasik ini menitik beratkan bahwa organisasi itu ya adalah harus apa namanya? Harus hasil harus hasil harus hasil penelitian ilmiah gitu ya. Jadi tidak mudah menyusun organisasi itu, melainkan harus penelitian dulu, kemudian baru dirumuskan organisasi gitu ya. Disusun strukturnya, disusun apa namanya strukturnya, kemudian disusun orang-orangnya sesuai menurut prinsip the right man on the right place ya. The right man on the right place itu ya. Eh, itu yang pertama ya, prinsip yang pertama bahwa organisasi dibentuk melalui penelitian ilmiah. Organisasi dibentuk berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi tidak salah-salah ya, tidak salah-salah menyusun kelompok-kelompok ya. Itu tidak begitu. Membuat tim misalnya, membuat tim, membuat kelompok-kelompok ya, membuat organisasi gitu. Karena saya mempunyai kekuasaan misalnya, ya tinggal tunjuk saja orang yang susun strukturnya. Ternyata tidak begitu katanya menurut ajaran klasik. Yaitu harus dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu, baru disusun organisasi. Ya. Yang kedua, hasil kerja dalam organisasi itu bisa maksimal ya. Hasil kerja dalam organisasi itu, hasil kerja ya kegiatan organisasi ya bisa maksimal karena melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Jadi menurut ajaran baru ini bahwa tiap pejabat harus mempunyai spesialisasi, kecakapan spesialisasi tertentu ya. Kalau bagian keuangan harus ahli keuangan duduk di situ. Ya. Kalau bagian kesehatan ya harus ahli kesehatan gitu ya. Kemudian juga kalau ahli pendidikan, kalau pejabat pendidikan ya menduduki jabatan misalnya bagian pendidikan, dia harus mengerti sekali ilmu pendidikan ya. Harus mengerti sekali. Nah, ini yang disebutkan dengan spesialisasi, berdasarkan spesialisasi dan pembagian kerja. Maksudnya dalam pembagian kerja itu ada spesialisasi dan diisi oleh yang spesial, yang khusus, yang mempunyai kecakapan tertentu. Ya, itu. Jadi tidak asal-asalan. Nah, itu dalam organisasi klasik kan. Kalau sekarang kan bisa saja menempatkan karena mengerti tahu ya ya tahu sendiri, tahu sedikit misalnya saja ya atau memang kebetulan berpengaruh, maka ditempatkanlah di situ. Sekarang itu jam dulu tidak bisa ya. Melainkan harus dites dulu apa benar dia itu mengerti produksi misalnya saja. Kalau ditempatkan jadi manajer produksi, dia harus mengerti sendiri tentang seperti apa produksi itu gitu ya. Itu kedua ya. Ketiga, orang dan organisasi, orang dan kegiatan organisasi, ya orang-orang, misalnya para pegawai dan pejabat, ya orang-orang dan kegiatan organisasi harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan efisien. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan efisien. Jadi sudah ditentukan ya patokan-patokan cara melaksanakan pekerjaan itu. Semua dirincikan, tapi sekarang yang modern tidak seperti itu kan. Apalagi nanti anak sekalian kalau mempelajari teori organisasi yang modern sekali, itu ada yang disebutkan dengan holokrasi, meritokrasi dan lain sebagainya di samping birokrasi itu. Ini ajaran dari yang klasik gitu. Jadi memang terlalu ya rasanya kaku gitu ya, klasik gitu. Kemudian ada lagi, nah ini siapa yang menganut ajaran klasik itu? Ajaran klasik itu siapa? Bahwa organisasi dibentuk melalui penelitian ilmiah, hasil maksimal melalui spesialisasi dan pembagian kerja, orang dan organisasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip rasional, efisien yang kaku gitu ya. Itu siapa antara lain? Yang terkenal adalah Max Weber. Max Weber, ahli teori birokrasi ya.
ahli teori birokrasi Max Weber namanya. MAX Weber. Weber. Menurut Max Weber, ya, menyusun organisasi pemerintah, menyusun organisasi besar, itu disebutnya birokrasi. Ya. Menyusun organisasi besar dan ilmiah gitu ya. Menyusun organisasi besar dan ilmiah itu namanya birokrasi. Organisasi besar dan ilmiah itu namanya birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi. Max Weber. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber ialah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber ya anak sekalian. Satu, semua pegawai atau staf ya, pegawai hanya menjalankan tugas impersonal dalam jabatannya. Anggota ya pegawai gitu ya barangkali ya, semua pegawai hanya menjalankan tugas impersonal jabatannya. Artinya apa? Bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi jabatan di mana dia bekerja itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu harus dibuang jauh-jauh, tapi yang dipentingkan adalah tujuan organisasi itu ya. Karena itu disebutkan para pegawai hanya menjalankan tugas impersonal, ya. Menjalankan tugas yang tidak bersifat pribadi, ya, bukan kepentingan pribadi, tapi untuk tujuan organisasi. Tujuan. Yang kedua, hierarki jabatan yang jelas. Hierarki jabatan yang jelas. Yang mana atasannya, yang mana bawahannya harus jelas itu ya. Jangan kadang-kadang ya, kita itu lebih merasa lebih tahu daripada atasan misalnya saja. Itu tidak boleh katanya. Memberikan saran-saran juga tidak boleh kepada atasan. Ya. Sebab atasan itu hierarkinya jelas. Ya. Kedua, fungsi jabatan-jabatan ditentukan dengan jelas. Fungsi jabatan-jabatan ditentukan dengan jelas. Nah, ini birokrasi nih, birokrasi menurut Max Weber. Jadi jabatan itu tugasnya buat apa ya? Sekretaris daerah itu apa gunanya? Gitu, misalnya. Sekretaris perusahaan itu apa pekerjaannya itu harus jelas. Ya. Demikian juga kepala seksi harus jelas apa ya? Apa pekerjaannya? Kepala seksi misalnya pelayanan publik itu harus jelas apa sih tugasnya. Ya. Tidak boleh menyimpang. Ya. Jadi terus terang ini Max Weber itu tidak mengakui kehidupan organisasi informal ya. So, dalam organisasi dimanapun juga secara manusiawi itu pasti terbentuk organisasi informal yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ke keempat, pejabat atau pegawai di sini pejabat diangkat secara kontrak. Jadi pegawai-pegawai di sini dan pimpinan dan pegawai ya namanya pejabat di sini official ya pejabat diangkat secara kontrak. Menurut Max Weber harus begitu katanya. Harus kontrak katanya. Tidak diangkat terus-terusan nanti pensiun, tidak begitu katanya. Melainkan harus kontrak. Kontrak itu per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun. Kenapa demikian? Sebab mudah memberhentikan katanya. Kalau memang sudah tidak cocok, maka baru setahun saja sudah diberhentikan, diputuskan kontrak gitu ya. Ada pada kontrak. Nah ini siapa keinginan dari cita-cita dari Max Weber gitu ya, Max Weber. Yang kelima, pejabat diseleksi. Pejabat diseleksi dipilih dengan dasar kualifikasi profesional. Dipilih ya, dengan dasar profesional. Kalau bagian keuangan misalnya, kepala bagian keuangan ini mengerti tidak ilmu keuangan itu ya, mengerti tidak apa namanya yang disebutkan dengan apa accounting system misalnya, mengerti tidak mengatur tentang bagaimana cara menggunakan uang, masukan dan cara menggunakannya, mengerti tidak, itu harus dites, ya harus dites.
Karena itu di sini disebutkan bahwa pejabat diseleksi dengan kualifikasi profesional. Ya, dites, harus diperlihatkan malah, diperlihatkan kepada masyarakat. Kelima, pejabat ya pimpinan dan pegawai gitu ya. Pejabat dalam kurung pimpinan dan pegawai memperoleh gaji, memperoleh gaji, memperoleh gaji. Ketujuh, jabatan adalah lapangan kerjanya yang pokok. Jabatan adalah lapangan kerjanya yang pokok. Jadi dia tidak boleh turut campur ke tempat lain ya. Tidak boleh memberikan saran ke jabatan-jabatan lain ya. Kecuali dia menguasai jabatan sendiri sajalah gitu ya. Karena itu disebutkan jabatan adalah lapangan kerjanya yang pokok. 8, ada 10 ya. 8, struktur karir. Karir itu kenaikan perkembangan kedudukan itu ya, dari kepala ya, dari anggota organis pejabat teknis, misalnya pegawai teknis menjadi kepala seksi menjadi kepala bagian dan lain sebagainya, itu namanya karir. Struktur karir dan promosi. Struktur karir dan promosi didasarkan pada senioritas, keahlian, dan keunggulan. Jadi kalau memang dia itu belum senior, belum ya ahli dan tidak ada keunggulan, ya tidak boleh dia jadi wakilnya juga, tidak boleh ya. Asal ditentukan syarat-syaratnya tadi. 9, nah ini sudah ditegaskan di sini, kesesuaian pejabat dengan jabatannya. Kesesuaian pejabat dengan jabatannya. Dan ke-10 terakhir, pejabat, yaitu pegawai dan pimpinan, bertindak pada ketentuan disiplin dan pengawasan. Nah, ini syarat-syarat struktur organisasi, ya organisasi yang disebutkan benar dengan apa? Birokrasi menurut Max Weber. Ini adalah ajaran klasik, serba kaku, serba kaku. Sebab di dalam kenyataannya organisasi itu ya hidup ya, seperti benda hidup, manusia hidup gitu ya. Nah, ini yang disebutkan dengan ajaran klasik ya. Kemudian ajaran neoklasik. Ajaran neoklasik ini adalah termasuk teori klasik ya. Teori klasik yang struktural tadi. Tetapi tidak kaku ya. Tetapi tidak kaku seperti itu. Kenapa demikian? Sebab meskipun bahwa dalam organisasi itu struktur harus tegas, tapi harus luwes gitu ya. Harus tidak kaku. Harus tidak kaku. Jadi kalau ada masalah organisasional itu harus dilihat juga dari aspek kemanusiaannya. Dilihat dari aspek manusianya. Sebab manusia itu ya kadang-kadang tujuan tertentu tapi caranya lain kalau bekerja itu misalnya ya itu. Para sama untuk melaksanakan tugas itu. Karena apa? Seperti itu. Karena manusia itu berbudaya ya. Berbudaya. Beragama. Berperasaan. Berpikir dan mempunyai motivasi. Sehingga tidak bisa ditentukan dengan ketat begitu ya. Tidak bisa, melainkan juga ya sewaktu-waktu kan minta saran ya daripada
dari pegawai lainnya meminta saran dari atasannya. Dalam organisasi menurut birokrasi memang tidak boleh ya. Tidak boleh bawahan itu memberikan saran. Ya. Kecuali kalau diminta misalnya. Ya. Jadi harus sekali. Tapi ini neoklasik itu betul masih mempertahankan pentingnya ya struktur organisasi, tapi kalau ada masalah organisasi diselesaikan dengan luwes dilihat juga dari kacamata perilaku manusia, ya perilaku manusia, model perilaku manusia itu ya. Ini yang disebutkan dengan apa namanya teori organisasi neoklasik. Jadi teori organisasi neoklasik ini dimunculkan di sini ya bahwa organisasi itu adalah terdiri kelompok manusia gitu ya, kesatuan manusia, bukan mesin, bukan mesin manusia itu. Sehingga kalau mesin kan bisa kaku ya, kalau ini manusia tidak bisa katanya. Kalau ada penyelesaian sesuatu itu harus dilihat dari segi kepribadian manusia. Nah, itu sebabnya ahli-ahli seperti contohnya buku apa di dalam Herbert Simon ya, Herbert Simon misalnya Herbert Simon Herbert A. Simon dibacanya Herbert A. Simon Herbert Simon di dalam bukunya Administrative Behavior, perilaku administratif tuh ya, perilaku administratif. Organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan. Organisasi rasional, ya, yaitu seperti yang tadi ajaran klasik, organisasi rasional seringkali tidak cocok dengan perilaku organisasi yang non-rasional. Padahal pekerjaannya bagus, kualitasnya bagus, itu yang selesainya gitu ya. Yang ketiga, organisasi adalah terdiri dari individu-individu yang sering berbeda tujuan dengan tujuan organisasi. Ya. Jadi ini kalau ada masalah organisasi itu dilihat dari strukturnya doang ya. Kalau di sini melihatnya struktur dan perbaikan perilaku manusia itu ya. Ini biasanya yang menganut teori organisasi neoklasik itu adalah ahli-ahli sosiologi dan ahli-ahli psikologi ya. Nah, kalian ada psikologi. Kemudian ada lagi yang disebutkan dengan teori organisasi struktural modern. Teori struktural modern itu penganutnya antara lain tokohnya ya yang bernama Amitai Etzioni. Nah, ini ahli sosiologi nih. Amitai Etzioni. Amitai menulisnya Amitai biasa saja, Amitai. Etzioni. 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 Amitai Etzioni ya. Bukunya yang Bapak punya ya, yaitu analisis perbandingan, suatu analisis perbandingan tentang organisasi yang kompleks, gitu ya. Itu kalau diterjemahkan. Judul aslinya dalam bahasa Inggris adalah A Comparative Analysis, A Comparative Analysis, sebuah analisis komparatif. Maksudnya di sini adalah studi perbandingan, ya. Isinya ini studi perbandingan.
comparative analysis of complex organizations. Complex organization. Itu antara lain tuh ya. Pokok-pokok pikirannya adalah pokok-pokok pikiran dari teori organisasi ini adalah satu, organisasi adalah institusi rasional. Diakui ya masih ya. Organisasi adalah institusi rasional yang tujuannya ditetapkan secara rasional. Di dalamnya, di dalam organisasi itu ya, terdapat sistem peraturan, wewenang, wewenang formal, dan sistem perilaku yang rasional. Komponen-komponen itu dikoordinasikan dan dikendalikan melalui otoritas formal. Prinsipnya sama ya, tapi ke B lain lagi B-nya. B itu struktur organisasi harus diselaraskan tuh. Struktur organisasi harus diselaraskan. Kalau tadi struktur organisasi bisa dirubah-rubah ya. Ajaran klasik tidak bisa dirubah-rubah. Struktur organisasi harus diselaraskan ya, dengan tujuan koma kondisi lingkungan, koma karakteristik produksi dan jasa yang dihasilkan. Karakteristik produksi dan jasa yang dihasilkan. Keempat, harus diselaraskan dengan teknologi dalam proses pelayanan. Nah, kemudian yang ketiga, tadi A, organisasi adalah institusi rasional. B, kedua, struktur organisasi harus diselaraskan dengan tadi tujuan dan lain-lain. Ketiga sekarang, spesialisasi dapat meningkatkan produksi barang atau jasa. Dapat meningkatkan produksi barang. Kalau tadi harus spesialisasi gitu ya. Orang-orang yang bekerja. Kalau di sini tidak, agak ada pertimbangan ya. Spesialisasi dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Artinya meskipun orang itu spesialis ya, bisa jadi tidak bisa meningkatkan produksi gitu ya. Tergantung dari orangnya itu. Dan keempat, pada dasarnya masalah organisasi pada dasarnya masalah organisasi disebabkan oleh struktur organisasi. Masih mengikuti aliran klasik ya. Tapi di samping itu struktur ini harus dirubah ya. Harus dirubah disesuaikan dengan tujuan dan lain sebagainya. Karena itu disebut dengan struktural ya, teori organisasi struktural tetapi modern. Kemudian
Ada lagi teori kekuasaan dan politik. Ini yang dimasukkan dengan politik di sini ya, beda dengan politik-politik dalam pengertian ilmu politik. Yang dimasukkan dengan politik dalam teori organisasi ini adalah yaitu usaha ya untuk memperoleh pengaruh, usaha untuk memperoleh pengaruh terhadap orang lain. Itu politik di sini ya. Kalau politik ilmu politik itu usaha untuk mempengaruhi pemerintahan gitu ya, atau pendapat mengenai pemerintahan. Kalau di sini bahwa yang disebutkan dengan politik di situ adalah kegiatan-kegiatan bicara dan tingkah laku, yaitu untuk memperoleh pengaruh, untuk mempengaruhi orang lain, ya, untuk menguasai orang lain. Nah, organisasi terdiri dari individu-individu dengan sistem relasinya yang kompleks. Dengan sistem relasinya yang kompleks. Tiap individu mempunyai kepentingan. Ya kan? Tiap individu itu mempunyai kepentingan. Koma, keyakinan. Nilai. Menganut nilai ya. Orang-orang menganut nilai. Pilihan atau preferensi, pilihan. Tiap individu mempunyai pandangan ke depan dan punya pandangan tentang dirinya. Itu sifat-sifat individu. Nah, individu ini bersaing. Ya. Individu yang berbeda-beda karakteristik ini bersaing untuk memperoleh pengaruh. Ya. Memperoleh pengaruh. Ingin berkuasa lah pokoknya ya, pengaruh. Sehingga bisa menimbulkan konflik. Jadi kekuasaan dan politik itu bisa menimbulkan konflik. Gitu ya. Bisa menimbulkan konflik. Dengan demikian organisasi itu hidup katanya ya. Karena ada persaingan di dalamnya, persaingan politik, ya, persaingan kekuasaan, itu karena itu organisasi itu hidup. Jadi dibenarkan ya. Konflik juga dibenarkan. Sebab tidak semuanya konflik katanya merusak. Gitu ya. Kadang-kadang konflik itu bisa memacu semangat katanya orang. Nah, ada buku-buku ini yang satu saja ya. Ini Bapak punya 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 buku. Tapi satu aja Bapak kira yang bisa dibaca ini. Jadi James Thompson, James Thompson, James Thompson. Dibacanya, ditulisnya James Thompson, Thompson, James Thompson. Bukunya belum bahasa Indonesia, belum ada ya. Ditulis saja nanti siapa tahu masuk ke S3 ya anak-anak sekalian. Organization in Action. Organization in Action. Ini bukunya lama tapi masih dibaca ya. Organization in Action. Tahun 1967 bukunya. Yang berpendapat dalam buku ini ya, dalilnya ya dalam teori ini, penganut teori kekuasaan dan politik dalam organisasi itu.
kekuasaan adalah gejala struktural yang pokok. Kekuasaan adalah gejala struktural yang pokok dan harus dikuasai serta direkayasa oleh pimpinan organisasi itu kan ya. Jadi digunakan di sini kekuasaan untuk mengatur organisasi itu dan so inti organisasi itu kekuasaan di sini ya. Itu dalam kekuasaan dan politik. Pokok-pokok pemikirannya. Nanti ini ya sabar ya anak sekalian sampai menjelang maghrib saja ya kuliah kita ya. Betul nggak? Sampai menjelang maghrib saja. Iya, Pak. Ya. Jadi sabarlah. Nah, pokok-pokok pikiran dari teori kekuasaan adalah jadi dalil-dalilnya nih. Satu, tujuan organisasi hasil kesepakatan tuh ya, hasil kesepakatan. Dan usaha antar individu dan koalisinya. Tujuan organisasi hasil kesepakatan dan usaha, hasil kesepakatan dan usaha antar individu serta koalisinya. Karena itu, sewaktu-waktu tujuan itu bisa berubah ya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kedua, tujuan organisasi akan berubah. Tujuan organisasi akan berubah sesuai dengan perubahan kekuasaan. Sesuai dengan perubahan kekuasaan. C atau ketiga, kekuasaan adalah komponen organisasi yang langgeng. Kekuasaan adalah komponen organisasi yang langgeng. Karena kekuasaan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan mengikat koalisi kesatuan kerja. Mengikat koalisi kesatuan kerja ke arah tujuan. Yang keempat, authority adalah kekuasaan. Authority itu kekuasaan, sumber kekuasaan. Kelima, dua lagi nih ya. Kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi atau untuk diarahkan ke atasan dan ke bawahan. Jadi diarahkan kekuasaan ini diarahkan ke atasan ya, juga diarahkan ke bawahan. Jadi sedapat mungkin atasan juga dikuasai oleh kita ya, oleh pegawai bawahan, dipengaruhi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kepentingan. Katanya, kata teori ini. Dan yang terakhir, keenam, manifestasi dari kekuasaan adalah
perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Nanti kita bicarakan. Perilaku organisasi. Kemudian teori sistem dan kontingensi. Teori sistem itu suatu pandangan ya, yang memandang bahwa segala sesuatu itu merupakan bahwa sesuatu itu terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama secara sistemik gitu ya. Seperti manusia ini kan tidak tidak ada komponen-komponennya apa, ada kepala kan, ada kepala, kemudian ada tangan, ada badan, ada. Nah, itu semuanya selalu bekerja sama gitu, dalam tindakan itu. Jadi kepala ini mempengaruhi tangan ya, tangan mempengaruhi kepala juga, mempengaruhi badan, dan timbal balik, ada hubungan timbal balik. Itu namanya ada merupakan sistem. Jadi bagian-bagian yang tak terpisahkan itu sistem. Kalau yang maksud kontinensi itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang mungkin terjadi, serba mungkin. Ya. Jadi di sini karena itu ya dalam teori sistem dan kontingensi ini adalah suatu paham bahwa suatu kenyataan itu merupakan kerjasama, merupakan eh, merupakan eh, subsistem-subsistem yang bekerja sama, subsistem-subsistem yang bekerja sama, yang bisa menimbulkan produk-produk yang bermacam-macam, ya. Produk bermacam-macam atau produk berubah-ubah. Itu kurang lebih dalilnya seperti itu ya. Karakteristik umum dari teori sistem ialah, nah ini karakteristiknya ya. Antara lain dikemukakan oleh Wiener ya, Wiener, 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 Norbert Wiener. Dia mengatakan bukunya Cybernetic ya, Cybernetic bukunya, Cybernetic. Organisasi adalah satuan adaptif sistem. Organisasi adalah suatu adaptif sistem. Artinya organisasi itu adalah eh, proses penyesuaian di antara komponen-komponen subsistem, ya, di antara komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang bersatu, yang bekerja sama. Itu maksudnya ya, adaptif sistem itu. Di organisasi itu kan subsistemnya apa merupakan sistem. Kenapa organisasi merupakan sistem? Sebab organisasi itu mempunyai manajer, mempunyai teknik, kemudian mempunyai struktur organisasi, mempunyai unsur manusia. Ya. Nah ini antara satu yang keempat ini itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga apabila ada masalah misalnya saja tidak disiplin, nah itu ditentukan bukan saja oleh pribadinya, tapi juga ditentukan oleh strukturnya, ditentukan oleh manajernya, ditentukan oleh tekniknya, ditentukan oleh tujuan yang sudah dicapai. Gitu ya. Itu sistem teori sistem. Jadi menurut ajaran ini bahwa bagian-bagian dalam atau komponen-komponen dalam organisasi itu saling berkaitan. Nah, pokok-pokok pikiran teori sistem. Pokok-pokok pikiran teori sistem.
pokok-pokok pikiran teori sistem organisasi ini ya. Satu, organisasi sebagai struktur yang dinamis. Organisasi sebagai struktur yang dinamis. Yang terdiri dari kategori masukan dalam kurung input, masukan dalam kurung input, koma, proses, koma, keluaran atau output, dan umpan balik, feedback. Feedback. Udah ya. Itu ke satu, anak sekalian. Yang kedua, teori sistem tentang organisasi maksudnya ya. Teori sistem tentang organisasi menganalisis hubungan sistemik dengan menitik beratkan pada pengambilan keputusan, informasi dan pengendalian. Yang ketiga, aliran sistem melihat organisasi sebagai multi aspek, bermacam-macam aspek gitu ya, yang berkaitan. Tuh, ya, berkaitan. Karena itu terjadi hubungan kausal yang kompleks. Hubungan kausal itu hubungan sebab akibat ya. Jadi ini disebabkan akibatnya ini nanti terus berkaitan satu sama lain, itu penyebabnya. Itu sebabnya kalau ada masalah, sebuah masalah, maka menurut teori sistem itu ditentukan oleh berbagai macam faktor yang berkaitan gitu ya. Yang terakhir, efektivitas organisasi. Jadi keberhasilan organisasi maksudnya ya, bisa mencapai tujuan yang direncanakan atau tidak, itu namanya efektivitas. Efektivitas organisasi tergantung pada interdependensi. Dengan aspek yang timbul secara temporal. Secara temporal itu ya apa? Yang tidak bisa diramalkan gitu ya. Efektivitas organisasi tergantung pada interdependensi subsistem-subsistemnya itu dengan menimbulkan berbagai macam akibat yang akan datang gitu ya. Nah, ini itulah disebutkan kontingensi ya. Saya kira itu anak sekalian, teori sistem, dan terakhir ini teori budaya organisasi.
teori budaya organisasi. Dalam organisasi itu terdapat budaya ya, terdapat budaya, terdapat budaya misalnya. Yang dimasukkan dengan budaya itu adalah serangkuman nilai bersama, serangkuman nilai bersama yang mengendalikan interaksi anggota masyarakat. Ini secara umum ya, secara umum. Antara lain yang disebutkan dengan budaya itu adalah misalnya etika, hak-hak kerjasama, perbaikan pola tindakan yang pantas dan tidak pantas. Perilaku yang baik dan tidak baik itu misalnya. Itu organisasi, itu budaya organisasi. Jadi budaya organisasi kalau apabila didefinisikan ya, apabila didefinisikan menurut Great Jones, tempoh hari kan Bapak sudah mengatakan ya, apa yang dimasukkan dengan teori organisasi itu Great Jones ya. 10, 20, 30, 40 menit lagi ya. 40 menit. Nanti kurang 15, jam 6 kurang 15 kita berhenti aja. Budaya organisasi adalah serangkuman nilai bersama. Serangkuman nilai bersama yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain. Yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain. Dan interaksi dengan orang-orang di luar organisasi. Dan interaksi orang-orang yang ada di luar organisasi. Jadi interaksi di dalam organisasi sendiri dan kemudian interaksi dengan orang luar organisasi. Interaksi itu apa sih? Saling pengaruh. Interaksi itu saling pengaruh. Nah, ini menurut Great Jones. Ya. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini, dari apa? Dari aliran budaya organisasi tentang organisasi ini adalah satu, budaya adalah kekuatan yang selalu melatar belakangi aktivitas organisasi. Budaya atau kebudayaan adalah kekuatan yang selalu melatar belakangi aktivitas organisasi. Kedua, budaya organisasi adalah merupakan energi sosial. Jadi tenaga merupakan tenaga sosial ya. Tenaga mempersatukan, tenaga memperpecahkan, ya tenaga bersaing dan lain sebagainya. Itu budaya itu ya. Budaya. Jadi merupakan sosial energi budaya itu dan kepribadian organisasi. Dan merupakan kepribadian organisasi yang mempersatukan,
koma, memberi makna dan menggerakkan organisasi. Satu, dua, ketiga. Budaya organisasi mengendalikan perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Yang akan datanglah kita. Budaya organisasi mengendalikan perilaku organisasi. Setiap organisasi mempunyai budaya sendiri-sendiri. Sehingga membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Nah, itulah anak sekalian, teori organisasi, paradigma dalam teori organisasi ya. Lalu tapi budaya organisasi sudah ya, jadi tidak usah dibahas lagi lah organisasi itu. Sebetulnya banyak ya, sebab budaya organisasi itu ya ada yang disebut yang akibatnya bisa menimbulkan ya bersifat masa bodoh masing-masing ya. Maksudnya karyawan dengan karyawan dan juga terhadap pekerjaan itu kurang kurang memperhatikan rekan sejawat, kurang memperhatikan pekerjaan. Itu yang disebutkan dengan apathetic culture. Ya. Itu biasanya itu yang individualistis ya, masyarakat individualistis, budaya individualistis, budaya mementingkan diri sendiri itu ya. Kemudian bisa menimbulkan eh, apa namanya, kita saling membela, saling membantu rekan-rekan sejawat ya, saling membela, sama memenangkan kalau ada masalah dengan atasan kita yang membackup dan lain sebagainya. Tuh. Tapi di lain pihak kurang eh, kurang sungguh-sungguh bekerja gitu ya. Kualitasnya jelek. Nah, itu yang disebutkan dengan caring culture ya. Budaya caring. Budaya caring care itu kan apa namanya? Memperhatikan gitu ya, memperhatikan orang lain. Kemudian ada lagi dia kurang memperhatikan rekan-rekan sejawatnya ya, tetapi sangat intens dalam bekerja gitu ya, sehingga hasil kerjanya itu bagus. Nah, ini yang disebutnya dengan existing culture, ya, culture. Dan akhirnya ada yang disebutkan dengan budaya yang bisa menciptakan ya kerjasama yang baik, ya saling membantu, tapi juga kerjasama saling membantu itu melaksanakan pekerjaan yang sebaik mungkin kualitasnya. Itu namanya adalah integrative culture namanya ya. Itu budaya-budaya organisasi. Dan kita nanti akan bicarakan saja minggu yang akan datang ya mengenai budaya organisasi. Itu saya agak luas kita bicarakan. Demikian pula apa yang dimasukkan dengan perilaku organisasi nanti akan kita bahas secara khusus. Jadi begini ya, dalam organisasi itu terdiri dari individu-individu kan, individu karyawan dan individu pimpinan. Mereka itu bekerja satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kualitas kerja itu ya, tergantung dari tergantung dari model perilaku ya, perilaku itu. Sehingga ada yang ya apa namanya bisa menimbulkan konflik misalnya saja ya. Itu konflik itu perilaku organisasi. Kemudian juga kerjasama yang hebat itu juga perilaku organisasi gitu ya. Karyawan sangat disiplin itu juga perilaku organisasi, contoh-contohnya. Terjadi persaingan di dalam organisasi misalnya. Itu juga perilaku organisasi. Nah, kenapa perilaku organisasi dipelajari? Karena banyak masalah ya. Konflik harus diselesaikan ya. Kemudian semangat kerja kurang harus diselesaikan.
itu lewat pengetahuan perilaku organisasi itu tadi ya. Bisa diikuti ya, tapi Bapak kira ini makin mendung ya, makin mendung ya perilaku organisasi. Terus nanti ada lagi dalam organisasi itu ternyata yang bukan hanya ya pengetahuan tentang pengertian, tentang ajaran-ajaran paradigma, tentang perilaku budaya, tapi juga bagaimana cara merubah-rubah organisasi itu ya. Nah, itu disebutkan dengan perubahan organisasi. Bisa diikuti anak sekalian ya. Tapi Bapak kira meskipun Bapak janji tadi menjelang menjelang maghrib ya, sekarang sudah jam 17.15 Bapak kira. Udara semakin mendung anak sekalian ya. Dan kita lanjutkan saja minggu yang akan datang ya. Ya, setuju tidak? Mana Ya, Pak, wakilnya? setuju. Siap, Prof. Siap, Prof. Setuju, Bro. Pak Wawan mana ketuanya Pak Wawan? KM, KM. KM. Ya, Prof. Ketua ya. Saya setuju. Nanti dilanjutkan minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan Bapak bisa luring datang ya. Amin, Pak. Baiklah, anak sekalian. Ini mendung tuh. Aduh. Sama, Prof. Sama, Prof. Mendung. Sama ya. Oh, Ya, tadi Prof. mana hujan nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Nuhun, Prof. KM. KM atur nuhun. Mangga. Sami-sami. Sok. Siap. Hayangna Pak Wawan. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Makasih. Left, Prof. Pak KM nuhun, Pak KM. Lanjut ngopi. Ngopi ke nama itu doh. Enggak ada, Pak. Ngopinya nu ngeunaheun atuh. Ayo. Ya, makanya kudu tos tatap muka mah kan lamun eta bisa langsung ngopi kayak di mana gitu. Tinggal izin we ka bendahara atuh. Bendahara ge mana keur mepende. Ngopi Coba wae. eta yang saya gitu eta kumaha eta teh yang saya. Arek nepi ya teh, Pak. Rek ka mana Masih san? tujuan. Periksa sakoma. Maaf, Bu bendahara Yanti ge, ke Bro. bendahara engke mah minggu payun mah langsung ngopi. Are sih kana bendarana. Ayo. Enggak ada Pak Wawan naik-naikin. Ngopi. Ngopi. Bawa termos, kopina mawa gitu. Di kantin deui ngopina. Ibu-ibu mah tuh udah moro ieu wae, Moro balik. Hujan. Bisa balik. hujan. Siap, izin lab Pak Ketu. Siap. Yo izin lab sadayana izin lab. Belum. Mohon. Abdi ge nuhun ah. Mohon. Ya, yuk, mangga sadayana.